Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok struktur dan desain organisasi yang beranggotakan yang pertama ada Anju Jumaran, berikutnya ada Aulia Putri Dikjayanti, lalu ada Dina Liani dan Frima Safna Hernanda, juga ada Juniwati dan saya sendiri Rizky Pratama, yang terakhir ada Tiana. Hari ini akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada Anju, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengorganisasian. Pengorganisasian itu adalah proses menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut dan lingkungan yang meliputinya. Kemudian beberapa faktor utama untuk perencanaan struktur organisasi tadi. Yang pertama itu ada strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Tentunya untuk mencapai tujuan suatu organisasi harus mempersiapkan terlebih dahulu strategi-strategi tertentu. Kemudian teknologi yang digunakan. Teknologi ini berkaitan yaitu dengan kemampuan ataupun memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat dan juga dalam organisasi. Kemudian adalah anggota atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Anggota ataupun orang yang terlibat ini adalah makhluk hidup yang dalam organisasi tersebut yang bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama. Kemudian ukuran organisasi ini adalah maksudnya ukuran organisasi tersebut dalam skala kecil atau dalam skala besar. Kemudian mengenai desain dan struktur organisasi akan dijelaskan oleh Saudara Juniwati. Pada Juniwati, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain dan struktur organisasi. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi memberikan kerangkaian yang menghubungkan penetapan dan penghubungan antara posisi para anggota organisasi. Struktur adalah cara suatu organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Terdapat 6 elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika hendak mendesainkan struktur, yaitu 1. Seterusjaan, 2. Representasi, 3. Keadilan, 4. Sentrasi dan desentralisasi, 5. Rantai komando. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Tiga dimensi struktur organisasi. Yang pertama itu kompleksitas adalah merujuk pada tingkatan diferensiasi yang ada dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu bentuk diferensiasi ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi horizontal, merujuk pada tingkatan diferensiasi antara unit-unit berdasarkan orientasi para anggota, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan dan pelatihannya. Yang kedua, diferensiasi vertikal, merujuk pada kedalaman struktur. Yang ketiga, diferensiasi spesial, merujuk pada tingkat sejauh mana lokasi, kantor, pabrik, dan
personalia sebuah organisasi tersebut secara geografi. Yang ketiga, kerumitan, yaitu struktur organisasi mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berada dalam organisasi. Selanjutnya dijelaskan oleh Prima. Baik, selanjutnya yaitu model desain organisasi. Desain model organisasi adalah mekanisme formal pengolahan suatu organisasi yang menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan. Tugas, wewenang, tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Pada penerapannya, model desain ini terdiri dari dua model, yaitu mekanistik dan multi-mekanistik. Desain organisasi mekanistik ini sebuah struktur yang kaku dan ketat dengan spesialisasi yang tinggi, departementasi yang kaku, rentan pengendalian yang sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan rendahnya partisipasi oleh pekerja level rendah dalam pengambilan keputusan. Desain ini mencoba untuk meminimalkan dampak berbagai macam personalitas, pertimbangan manusia, dan ambiguitas. Karena hal ini selanjutnya yaitu desain organisasi organik, yaitu terbagi dua, yaitu ada organik dan multi-organik. Desain ini yaitu sebuah struktur yang sangat fleksibel, yang mudah untuk beradaptasi. Bisa jadi desain ini memiliki pekerja yang terkhusus, namun pekerja tersebut tidak kualitas dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Gina. Oke, selanjutnya macam-macam desain organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada desain organisasi tradisional dan desain organisasi kontemporer. Desain organisasi tradisional terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur yang sampel, merupakan rentan pengendalian yang luas dan sedikitnya formalisasi. Yang kedua ada struktur yang fungsional, pembagian departemen yang berdasarkan fungsi, desain yang mengelompokkan keahlian pekerjaan yang serupa atau terkait kekuatan. Yang ketiga ada struktur divisional, merupakan terdiri dari beberapa divisi dengan terbatasnya otonomi di bawah koordinasi dan kontrol dari bagian perusahaan. Yang kedua ada desain organisasi kontemporer, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tim struktur, di mana bentuk dari keseluruhan organisasi yang terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas-tugas organisasi. Yang kedua ada matrik dan struktur proyek, merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidang mereka setelah proyek tersebut rampung. Yang ketiga ada organisasi tanpa batas-batas organisasi yang jelas, merupakan desain organisasi fleksibel dan tidak terstruktur yang cenderung untuk tidak terdapat penghalang antara organisasi dengan para pelanggan dan supplier. Yang keempat ada menghapus penghalang atau horizontal. Yang kelima ada menghapuskan batas-batas eksternal atau mendekat ke stakeholder. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiana. Terima kasih. Kesimpulan adalah struktur di mana dengan desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan pencipta struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur merupakan hasil dari proses desain yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu dan dirancang oleh manajer.
Sarannya, seorang pemimpin harus mengetahui semua hal yang menyangkut organisasi, baik secara individu maupun kelompok. Seorang pemimpin membutuhkan support yang kuat di belakangnya, sehingga dia bisa menghadapi tantangan bisnis serta kompetisi seberat apapun di depannya. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada terlebih dan terkurang, saya mewakili teman-teman satu kelompok, mohon maaf, karena kami juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.